Saudaraku, ada dua doa yang membuat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ya, on time masuk kelas. Perlu dapat penghargaan nih dari Ketua PBB ya, yang sudah on time masuk kelas. Oke. Sebentar, saya mau nge-share dulu informasi tentang live kita. Link live kita share dulu ya. Kita share dulu di semua grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neneng, Kak Hamri. Alhamdulillah sehat selalu. Semangat, harus selalu semangat dan harus selalu sehat. Ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Selalu bersemangat ya di dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita. Alhamdulillah. Oke, kita mulai. Waalaikumsalam. Kak Dasteran. Wah, ini Dasteran terus kemana-mana ya. Kak Maria, Kak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Kita akan membahas tentang berbagai macam solusi masalah kehidupan. Walaupun teman-teman nggak kelar-kelar masalahnya, ya tetap ya. Tetap kita istiqomah terus mendekat kepada Allah. Yakinlah masalah Allah, masalah yang kita hadapi akan Allah tunjukkan jalan keluarnya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala berbagai macam kenikmatan yang demi Allah tidak bisa kita hitung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah di malam Senin ini ya, kita mudah-mudahan terus Allah limpahkan semangat untuk menjemput setiap anugerah kehidupan teman-teman. Ya, anugerah kehidupan, anugerah terindah, keajaiban insya Allah akan mendekat ke dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar serius ya mendekat kepada Allah. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala macam yang Allah larang. Jadi inilah kita yang berusaha dengan maksimal ya menjadi muslim sejati, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan janganlah ya mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan ini merupakan musuh yang nyata bagi kita. Baik ya teman-teman, kita harus mengenali ya musuh kita. Kita harus benar-benar memahami siapa musuh-musuh kita sehingga ketika kita mulai memahami siapa musuh kita, kita bisa berhati-hati ya terhadap gangguan setan, terhadap godaan setan yang seringkali itu
menyeret kita itu perlahan-lahan. Kalau saya pernah ibaratkan ya, kalau saya ibaratkan ini pernah saya share, itu cara setan menyeret kita, menjerumuskan kita. Ini perlahan-lahan seperti halnya ketika kita masuk ke dalam toilet umum yang di situ tidak terawat, yang baunya luar biasa, dan awalnya kita tidak tahan. Awalnya kita tidak tahan dengan bau toilet tersebut. Tapi kemudian karena kebutuhan hajat tertentu mendesak dan itu hanya satu-satunya toilet, maka mau tidak mau, suka tidak suka, biasanya kita masuk ke toilet tersebut. Awalnya 1 menit kita nutup hidung, ya, 2 menit kita nutup hidung. Tapi menit ketiga hidung kita sudah mulai kita lepaskan, hingga kemudian 5 menit, 10 menit karena hajatnya belum tuntas, sehingga lama-lama akan terbiasa. Nah, maka teman-teman, inilah seperti halnya ya cara setan menjerumuskan kita. Ini perenungan ya, perenungan bagi diri saya pribadi. Ya betul, lama-lama jadi terbiasa dengan perbuatan dosa. Awalnya kita yang berhutang ya, karena terpaksa hutang, misalkan hutang riba, atau mungkin melakukan perbuatan dosa tertentu. Awalnya mungkin terasa nggak nyaman hati ini, tapi lama-lama bisa jadi terasa nyaman bahkan terbiasa. Maka disitulah setan sudah berhasil menjerumuskan kita. Maka di situ sudah harus kita putus, kita stop, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kita banyak-banyak istighfar. Begitu ya. Ruqyahnya insya Allah jam 20.30, 15 menit lagi teman-teman. Maka teman-teman kita harus pahami betul langkah-langkah setan menjerumuskan kita benar-benar sangat-sangat halus. Ya, sehingga seringkali kita tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, ya, dalam Islam kita disyariatkan untuk membaca doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah benar-benar memperlihatkan kepada kita yang hak, yang benar itu adalah benar-benar terlihat benar. Karena jangan sampai kita seolah-olah melihat kebenaran ini samar-samar, ini kayaknya nggak baik deh. Padahal itu adalah sesuatu yang benar. Dan kita juga minta tolong kepada Allah agar kita bisa mengikuti kebenaran tersebut. Sebaliknya kita minta tolong kepada Allah untuk memperlihatkan yang salah adalah yang salah, yang zalim adalah sebuah kezaliman, yang sesuatu yang busuk diharamkan oleh Allah, ya, agar kita bisa melihatnya dengan kacamata kebenaran sehingga kita bisa melihat itu adalah sebuah kesalahan. Dan kita minta kepada Allah agar kita bisa meninggalkannya. Begitu ya teman-teman, doa untuk istiqomah. Dan kita ya disyariatkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik, gitu ya. Kemudian juga disyariatkan untuk baca doa ini untuk doa ketetapan hati kita, untuk ditetapkan di dalam agamanya Allah, ditetapkan di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian nanti bisa dicek di surat Ali Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti bisa dicek ya teman-teman, Ali Imran ya, ayat 7 teman-teman. Nah sahabatku sekalian, maka dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama begitu ya untuk bisa, oke siap, insya Allah nanti akan kita share doanya. Teman-teman, kita senantiasa berjamaah saling mengingatkan di dalam kebaikan ya. Ini tujuannya apa? Agar kita bisa bersinergi bareng-bareng. Karena seringkali kita tidak bisa melihat celah kelemahan diri kita sendiri. Ya. Jadi seringkali kita tidak bisa ya melihat celah kelemahan diri kita sendiri. Makanya kemudian kita butuh sekali ya orang-orang yang bisa melihat kelemahan kita, kesalahan kita gitu ya. Nah, teman-teman ibaratkan seorang pelatih. Misalkan kita tahu, teman-teman kenal Mike Tyson ya. Saya nggak tahu zaman sekarang petinjunya itu siapa. Zaman dahulu kita mengenal sekali namanya Mike Tyson ya, Muhammad Ali. Nah, Mike Tyson ini sehebat-hebatnya seorang petinju, dia tetap butuh namanya pelatih. Gitu ya, butuh namanya pelatih. Nah, kalau misalkan pelatihnya ini bertarung dengan Mike Tyson, kira-kira menang yang mana? Jelas menang Mike Tyson-nya ya. Atau sekarang siapalah, atau tidak harus tinju, apapun olahraganya, pasti ada pelatih gitu kan. Dan pelatihnya biasanya sudah tua gitu. Kalau suruh tanding sama anak didiknya,
pasti menang sama anak didiknya lah. Tapi kenapa kemudian entah itu pesilat, entah itu seorang ahli karate dan seterusnya tetap butuh pelatih? Karena kita memiliki blind spot, teman-teman. Blind spot itu sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tetapi hanya bisa dilihat oleh orang lain, oleh pihak lain, ya. Sehingga kita butuh namanya orang-orang yang menasihati kita, yang tahu celah kelemahan kita, begitu. Nah, termasuk dalam dunia keseharian kita, dalam dunia dakwah, dalam dunia kita menjalani kehidupan ini, maka kita butuh yang namanya ya ukhuwah, saling silaturahim, ya saling silaturahmi begitu. Terus kemudian orang-orang yang mengerti keilmuan, alim ulama yang mengingatkan kita dalam kebaikan dan mengingatkan ketika kita berbuat salah. Nah, inilah fungsinya forum kita ini, insya Allah kita akan saling mengingatkan. Betul ya? Dan teman-teman jangan ragu, jangan sungkan ketika saya misalkan berbuat salah, saya mengucapkan sesuatu yang keliru, atau tindakan saya keliru. Silakan teman-teman jangan lupa mengingatkan. Atau ketika saya salah menyebutkan ayat, ya, bacaan saya ketika ruqyah keliru, ada satu ayat kelewat, atau mungkin keliru di beberapa ayat, ya. Nah, maka teman-teman jangan sungkan untuk mengingatkan, begitu ya. Karena kita di sini adalah manusia biasa yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Baik teman-teman, ya saya izin membacakan beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam teman-teman yang baru saja bergabung, Kak Salbiah, Kak Teteh, Azon, Kak Windy, Kak Puspita, Kak Is, Kak Rara, Kak Iyaya, Kak Wiwin, ya baru ikut live malam kali ini. Oh, bukannya sudah sering ya Kak Wiwin ya. Teman-teman, Kak Tanti, waalaikumsalam, Kak Fitri, terima kasih banyak sudah bergabung dan setia. Oke, suaranya menggema. Apakah suaranya menggema teman-teman? Oke, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Kalau suaranya tidak jelas, mohon diingatkan. Bagaimana supaya istiqomah tepat waktu sholat? Dipaksakan, nggak sulis. Ya. Pertama dipaksakan, kalau belum bisa juga begitu berat. Sebetulnya yang berat ini bukan fisik. Kalau teman-teman masih berat menjalankan sholat, ini sebetulnya bukan fisik yang menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah perkara hati. Ya, perkara hati. Maka teman-teman, perbanyak merenung, perbanyak muhasabah. Kalau seandainya hari ini adalah hari kita terakhir ada di dunia, kesempatan terakhir nih, kira-kira apa yang ingin kita perbuat, ingin kita persembahkan kepada Allah kelak. Ini perenungan ya, muhasabah yang terus bisa kita lakukan setiap saat. Jadi muhasabah itu jangan hanya sekedar seminggu sekali atau hanya setiap malam begitu ya. Setiap saat kita merenung. Betapa Allah sudah memberikan kebaikan yang luar biasa kepada diri kita, maka sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjalankan sholat, teman-teman. Renungkan, kalau seandainya ini hari terakhir kita ada di dunia ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin barangkali kalau kita tahu ya, ini hari terakhir kita, kita akan juga, kita punya harta, kita akan sedekahkan semua barangkali. Kita ketika tahu hari ini hari terakhir kita, barangkali kita akan sholat ya, ketika dengar azan, kita langsung menuju ke masjid. Dan di situ kita barangkali akan sholat sekhusyuk mungkin ya. Allahu Akbar. Sambil kemudian mungkin bercucuran air mata. Terus kemudian barangkali kita akan, kalau misalkan kita tahu besok adalah hari terakhir kita, barangkali hari ini kita akan puasa. Ya, kita akan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita akan membantu orang bagaimanapun caranya. Menolong orang lain, membantu ibu kita. Ya, terus kemudian bagaimana caranya? Pokoknya kita berjuang gimana caranya agar kita hari ini bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah dengan cara apa? Beramal. Nah, teman-teman, sayangnya ya, Allah ini menyembunyikan kematian. Allah merahasiakan kematian. Sehingga untuk apa sih tujuannya? Agar kita ya dituntut untuk istiqomah, teman-teman. Istiqomah ini berat memang. Ya, istiqomah itu berat. Istiqomah ini menjalankan ketakwaan terus-menerus dalam waktu yang panjang hingga kemudian ajal menjemput. Begitu. Menghilangkan keraguan-keraguan dalam sholat ya. Nah, ini suatu saat mudah-mudahan akan bisa kita sampaikan, karena keraguan-keraguan itu jelas dari setan. Was-was. Ya, teman-teman sering praktek ruqyah di sini mendengarkan ayat-ayat ruqyah, insya Allah nanti akan pelan-pelan ya, akan menghilang.
ya ragu-ragu, sering lupa rakaat sholat, ini bagian dari bisikan setan. Nah, dimulai dari wudhu yang betul. Silakan nanti teman-teman searching ya. Searching di YT begitu, cari cara wudhu sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Kata kuncinya itu ya. Cara wudhu sesuai dengan sunnah. Terus kemudian teman-teman pelajari, kemudian sholatnya juga dibetulkan. Kadang seringkali banyak di antara kita yang nggak paham gerakan sholat. Terus kemudian nggak paham makna bacaan sholat, tidak tahu artinya. Begitu ya. Terus kemudian kita asal-asalan sholat. Sholatnya nggak khusyuk, sholatnya buru-buru. Ketika sholat pun kita mikir dunia. Betul ya, kita mikir dunia, mikir hutang, inget ini itu. Benar-benar kacau sekali. Lalu bagaimana kita bisa menghadap Allah kelak? Apa yang bisa kita banggakan, amal-amal yang pernah kita lakukan, sementara semua amal berantakan, begitu. Ya, maka teman-teman, ayo mulai pahami makna bacaan sholat, ya. Kaji lagi, banyak kok buku-buku yang beredar, bertebaran di sekitar kita ya. Buku-buku tentang sholat sesuai sunnah. Kalau teman-teman ingin yang gratis, cari di YT. Cari di YT ya. Panduan tuntunan sholat sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Jadi, nanti teman-teman insya Allah akan, ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan kita belajar. Insya Allah nanti akan mulai terasa lebih khusyuk, lebih tenang. Dan kemudian rasa was-was ini hilang. Begitu ya. Yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah, ya. Allah berikan hidayah untuk bisa terus mendekat kepada Allah, agar bisa terus mendekat kepada Allah, istiqomah ya, menguatkan hati, ya. Kemudian benar-benar menghadirkan hati kita fokus, khusyuk menghadap kepada Allah. Begitu. Karena teman-teman, nah ini bisa jadi ya. Jangan-jangan selama ini kita belum mendapatkan solusi. Jangan-jangan selama ini kita masih ya sibuk dengan masalah kita seolah nggak kelar, karena bisa jadi sholat kita belum benar loh. Teman-teman, ayo renungan. Betul. Ya, kita menghisap diri kita sendiri dulu dengan perenungan, dengan muhasabah. Nah, maka teman-teman, ayo kita belajar pelan-pelan membenarkan sholat kita. Bismillah. Awalnya berat, yang masih ini target dari awal teman-teman ya. Yang masih bolong-bolong, yang begitu berat, dipaksakan dulu, terus kemudian terus berenung, terus berpikir. Banyak teman-teman menonton tayangan-tayangan atau tausiah begitu ya. Atau mungkin tayangan saudara-saudara kita yang benar-benar mendapatkan ujian dari Allah begitu berat. Banyak loh di TikTok itu tayangan yang bagus ya. Jadi TikTok ini bukan hanya sekedar berisi sesuatu yang sia-sia. Jadi teknologi teman-teman, ini sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk menjerumuskan diri kita, untuk menghancurkan diri kita, atau bahkan untuk memperbaiki diri kita. Jadi ini tergantung kita ya. Ini tergantung kita, apakah ini akan kita gunakan untuk membunuh diri kita secara bertahap, atau justru ini sarana handphone, sarana TikTok ini apakah akan kita gunakan untuk menaikkan derajat kita, berusaha untuk berbuat terbaik agar Allah menaikkan derajat kita nih. Ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Di TikTok ini algoritmanya teman-teman, bahasa algoritma ini adalah gampangannya gini, cara kerja lah ya. Bahasa IT-nya itu algoritma. Algoritma itu cara kerja TikTok. Cara kerja TikTok itu bagus sebetulnya teman-teman. Sesuatu yang kita cari, searching misalkan, kita carinya kajian. Ya, kajian. Terus kemudian cara sholat khusyuk. Kemudian doa untuk mendapatkan kebaikan, doa istiqomah, dan seterusnya. Doa lunas hutang. Ketika pencarian kita mencari sesuatu yang baik-baik, maka beranda TikTok kita itu akan dipenuhi dengan sesuatu yang baik juga. Tapi jangan protes ya teman-teman ketika kita risih, kok beranda TikTok saya isinya joget-joget semua gitu ya. Isinya kok ghibah semua. Ini ada artis anu lagi nganu gitu kan. Maka itu tergantung pencarian kita, begitu kan? Tergantung pencarian kita. Jadi ini sebetulnya bagus banget ya untuk dipakai untuk media pembelajaran kita, meningkatkan kualitas diri kita. Gitu ya. Oke.
Begitu ya teman-teman. Nah, maka segala sesuatu di dunia ini mari kita jadikan sebagai sebuah sarana penguat diri kita, teman-teman. Karena ya, hari ini dengan zaman dulu itu sebetulnya sama-sama berat, tetapi zamannya sudah berbeda. Kira-kira perjuangan orang-orang dahulu dengan kita zaman saat ini, kira-kira perjuangannya berat yang mana sih? Kalau dilihat dari sisi ujian, ya, kita meyakini bahwa ujian paling berat itu adalah ujian para nabi, para rasul, para sahabat. Jauh sekali dengan kita. Ujian kita yang kita alami saat ini belum seberapa dibandingkan dengan ujian para nabi, para rasul. Ya. Tetapi hari ini teman-teman, fitnahnya itu jauh lebih besar. Fitnahnya itu jauh lebih besar, luar biasa. Zaman dahulu belum ada teknologi. Mungkin zaman bukan yang kita maksud adalah bukan zaman sahabat ya, bukan zaman nabi rasul. Tapi zaman ketika mungkin kita kecil. Zaman ketika orang tua kita masih kecil. Ya. Itu ingat-ingat, dahulu belum ada teknologi. Ya kan? Bisa jadi fitnahnya masih terbatas. Bisa jadi ujiannya bentuknya lain. Tetapi saat ini teman-teman, betapa ngeri ya ujian dari hanya sebuah benda kotak ini teman-teman. Benda kotak ini bisa menjadi sebuah ujian yang luar biasa berat. Betapa banyak teman-teman hari ini anak-anak kecil ya yang dewasa sebelum waktunya. Gara-gara apa? Tontonan. Betapa banyak saat ini kasus-kasus itu yang ketahuan ya, yang diekspos tuh. Anak-anak yang kemudian jadi korban pembulian temannya sendiri. Korban, mohon maaf, pemerkosaan temannya sendiri. Padahal masih SD. Itu mengerikan seperti ya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, kita harus banyak-banyak istighfar nih. Betapa hancur banyak generasi di sekitar kita hanya gara-gara kita namakan setan kotak. Tapi juga bisa menjadi sebuah amalan yang baik ya, menjadi sarana untuk beramal. Teman-teman kalau searching sedikit saja itu sudah muncul banyak sekali. Itu yang ketahuan teman-teman. Belum yang tidak ketahuan begitu. Ya kan? Maka teman-teman, ini yang belum berkeluarga. Siapa yang belum berkeluarga? Ya mulai pelajari bagaimana ilmu membangun keluarga. Bagaimana kita belajar untuk mendidik anak-anak. Karena tantangannya jauh lebih berat. Apalagi yang sudah berkeluarga ya, yang anaknya masih kecil-kecil, yuk dijaga benar. Apalagi yang anaknya perempuan, ya, yang laki-laki benar-benar dididik tipenya ya, tipe pendidikannya ini beda-beda nih. Betul, setan gepeng ya. Mendidik anak laki-laki dengan mendidik anak perempuan ini beda karakternya. Ya, kata orang-orang jauh lebih berat mendidik anak perempuan. Tapi semua masing-masing punya porsinya sendiri, punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi mulai diajarkan dari awal, nah ini sudah menyimpang sebetulnya. Insya Allah nanti ilmu parenting kita bahas di akun Child Dream yang membahas pakarnya langsung tim kami, yaitu Ustadz Amri ya. Teman-teman simak nanti yang ingin belajar bagaimana mendidik anak-anak, silakan follow akun Child Dream Official. Begitu ya, Child Dream Official. Teman-teman nanti silakan follow, insya Allah itu tim kami, beliau praktisi, pakar parenting dan pakar masalah rumah tangga, begitu ya. Nah, maka teman-teman yang saat ini sudah di-follow. Insya Allah besok itu, nah sayangnya besok live streamingnya, kajiannya bareng dengan akun ini. Jam 6. Senin Kamis itu jam 6.00 WIB. Terus kemudian, enggak Kak Ifah, untuk Ustadz Amri enggak live di akun Terapi Langit. Live-nya di akun Child Dream. Begitu. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah berbagi nasihat ya. Dunia adalah ladang akhirat, betul sekali. Ya, luar biasa. Insya Allah kita jadikan ini sebagai sebuah ladang, teman-teman. Ya, karena jadwal beliau, Kak Renan. Jadwal beliau yang memang Senin Kamis itu jam 6. Terus kemudian kalau selain itu, Selasa, Rabu, terus kemudian Jumat libur, Sabtu, Ahad itu jam 8. Gitu. Nama akunnya adalah Child Dream Official. Nah, tadi sudah mulai ya untuk live. Silakan besok teman-teman bisa simak, teman-teman bisa milih mau nyimak Terapi Langit ini atau nyimak yang Child Dream gitu. Kalau nggak sempat nanti kita akan upload rekamannya begitu. Masih hobi jadi tuna asmara. Ya Kak Wawa, mudah-mudahan segera Allah ini ya, Allah limpahkan
segera anugerahkan jodoh yang terbaik bagi teman-teman yang belum mendapatkan jodoh. Kalau teman-teman belum mendapatkan jodoh, pantaskan diri yo. Pantaskan diri untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik dengan cara apa? Dengan cara belajar, mulai belajar bagaimana cara mendidik anak yang terbaik. Begitu ya. Kuncinya untuk mendapatkan jodoh, teman-teman, ada yang mau tahu kuncinya? 3B. 3B ya. 3B. B yang pertama, ini kunci untuk mendapatkan jodoh. Termasuk di sini ada, mohon maaf, single parent. Ada single parent yang benar-benar berharap imam yang terbaik, qawwam yang terbaik, pemimpin yang bisa membimbing teman-teman menuju surganya Allah, menuju ketakwaan kepada Allah. Ada? Banyak ya? Banyak. 3B. Yuk, 3B. Baik yang jomblo hakiki. Tuna asmara hakiki ini memang belum pernah menikah sama sekali. Atau yang kedua, single parent, sudah pernah menikah, cuma menganggap dirinya belum berhasil. Atau gagal di dalam membangun rumah tangga. Yuk, cari imam yang terbaik. Atau yang, mohon maaf, yang duda ya. Tuna asmara. Oke, Kak Endang Santosa. Siap. Yang ingin mendapatkan calon yang solihah. Begitu ya. Yang nanti bisa menjadi calon ibu untuk anak-anak kelak. Jadi, visinya itu ke depan, teman-teman. Visioner. Jadi visioner itu begini, bukan yang sekedar memilih apa yang kita suka, apa yang kita mau, begitu ya. Tapi kita berpikir, cocokkah calon ini kelak menjadi, ini kalau laki-laki ya, cocokkah calon ini kelak menjadi ibu yang menjadi panutan bagi anak-anakku kelak? Seperti itu. Karakternya begini, dia pemahamannya begini, cocok nggak kira-kira? Nah, sementara dia aja nggak nutup aurat. Terus kemudian dia saja masih, kata-katanya masih begitu. Suka kemudian di sosial medianya seperti itu. Nah, maka teman-teman jangan dipilih karakter seperti ini. Karena apa? Nanti target akhirnya itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita benar-benar akan tergantung ya dari karakter ibunya. Begitu. Kalau setan ini cara merusak anak-anak itu gampang kok. Rusak dulu ibunya. Ya kan? Kalau ingin merusak anak-anak, setan ini akan merusak dulu ibunya. Begitu. Oke, sebentar ya. Ini penting. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, yang laki-laki ingin mendapatkan calon istri yang solihah, terus kemudian teman-teman yang para akhwat di sini ya, yang ingin mendapatkan suami yang terbaik, menjadi pembimbing nantinya untuk menuju ketakwaannya Allah, menuju ridhonya Allah, dan bisa membersamai sampai ke surganya Allah. Ya, kuncinya 3B teman-teman. Yuk, 3B. B yang pertama, ya, berdoa terlebih dahulu. Nah, ini sederhana nih, berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seperti itu. Ini tidak ada doa khusus sebetulnya ya untuk mendapatkan jodoh. Ini doa secara umum. Ya, intinya mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Berdoa. Kemudian B yang kedua, ini adalah berusaha, ikhtiar. Ikhtiarnya ini kemudian jangan melalui sosial media. Betapa banyak di antara kita yang tertipu dengan sosial media. Seolah-olah baik. Ya. Karena teman-teman, dakwah itu sangat gampang sekali sebetulnya ya. Cukup ambil buku, terus kemudian hafalkan, atau bahkan nanti bisa pakai software tertentu ya. Kemudian di situ atau hafalan gitu ya, ngomong satu hadis, sebutkan satu ayat. Terus kemudian banyak cewek-cewek kemudian tersepona. Ih, Masya Allah, ini calon imamku kayaknya deh gitu. Hati-hati. Bisa jadi itu ya hanya sebuah topeng. Termasuk teman-teman, hati-hati dengan saya. Bisa jadi ini semuanya adalah berupa topeng ya. Tapi mudah-mudahan kita niatkan semua ini hanya untuk Allah, gitu ya. Nah, maka teman-teman, B yang kedua, berusaha kalau perlu pakai jalur orang ketiga. Jalur orang ketiga siapa? Ustadz kita, ustazah kita, teman-teman. Ya, ta'arufnya dengan cara yang betul. Berkenalannya itu jangan kita japri langsung kepada orang yang bersangkutan, gitu. Belum ruqyah, teman-teman. Izin ya, sekitar 3-5 menit lagi. Ya, pakai jalur orang ketiga. Jangan nyari sendiri. Karena seringkali kita tertipu ketika melihat tampilan awal. Begitu. Insya Allah sebetulnya saya sudah pernah membuka namanya forum ya, namanya Manjada Wajodoh. Jadi ini pelesetan sebetulnya dari sebuah pepatah Arab, Manjada Wajada ya.
Nah, maka ini plesetkan manjada wa jodoh. Siapa bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan jodoh. Pelesetan yang nggak nyambung sebetulnya. Tapi karena memang target kita pasarnya adalah anak muda yang ya mereka gaul, kemudian kita arahkan untuk bisa taat kepada Allah, begitu. Nah, pernah bergabung. Nah, ini hambatannya adalah ikhwannya, laki-lakinya, begitu. Laki-lakinya yang kemudian mereka merasa tidak pede untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Waktu itu kita minta ya supaya presentasi di sebuah forum, tapi kameranya tertutup. Untuk yang perempuannya, untuk yang akhwatnya kita tutup kameranya, tidak menunjukkan wajahnya. Tapi kemudian yang ikhwan, yang laki-laki ini supaya mempresentasikan seperti itu. Jadi kayak semacam teman-teman mungkin tahu ya, Take Me Out Indonesia begitu ya. Nah, ini kita buat versi syariahnya begitu. Versi syariahnya tanpa kemudian menunjukkan wajah. Nah, hanya kemudian yang laki-laki di sini beliau presentasi, intinya adalah beliau punya pekerjaan apa saat ini, umur berapa, terus kemudian hafalannya berapa banyak. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa ya mengadakan forum yang serupa begitu. Nah, ketika ingin kemudian ada akhwat yang tertarik, kita nggak izinkan untuk komunikasi secara langsung ya, tapi dengan kemudian melalui perantara begitu. Nah, B pertama apa tadi? B pertama apa? Berdoa ya. Kemudian B yang kedua apa? Berusaha, ikhtiar semaksimal mungkin. Perbanyak kenalannya ini dengan orang tuanya saja begitu ya. Ketika kita melihat misalkan ada tetangga yang mungkin menurut kita cukup menarik, mungkin menurut kita solihah. Nah, kalau bisa langsung kontak ke orang tuanya, begitu. Atau pihak yang lain yang mungkin temannya dia, seperti itu. Jangan kontak secara langsung. B yang ketiga, ayo tebak B yang ketiga. Sebelum kita terapi ruqyah, yuk. B yang pertama, berdoa. B yang kedua adalah berusaha. B yang ketiga apa? Yuk tebak, ada yang bisa nebak, teman-teman? Ayo, berdoa, berusaha, dan yang ketiga adalah berkaca, teman-teman. Bercermin. Bercermin ya. Ayo, yang nggak dapat jodoh, ngaca. Ngaca, artinya apa? Jangan-jangan selama ini kita mengharap jodoh ketinggian. Ketinggian tuh. Walaupun sebetulnya nggak ada istilah ketinggian, tapi juga kemudian introspeksi dong. Kita maunya jodoh yang hafal Quran, hafal hadis, ya, lulusan kampus Islam, ya, universitas di Kairo, di Arab Saudi, di Mesir, ya. Terus kemudian kita sementara nggak punya hafalan sedikit pun. Kita berharap ya jodoh yang terbaik, yang menutup aurat, sementara kita nggak karu-karuan begitu. Maka ini penting ya, berkaca gitu. Perbaikin diri dulu, fokus perbaiki diri dulu, maka insya Allah Allah akan dekatkan jodoh yang sekufu, setara, ya, baik dari sisi dunianya maupun dari sisi amal-amal baiknya, begitu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kita praktekkan ya terapi Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk selalu berbuat yang terbaik, jadi manusia yang terbaik, ya. Kita pelan-pelan ya, amal-amal baik kita jalankan sedikit-sedikit, ya. Kalau bisa banyak, insya Allah Allah mudahkan. Ya, kemudian ya yang sefrekuensi, betul sekali ya. Kemudian dosa-dosa yang sering kita kerjakan, kita mulai pelan-pelan kurangi, ya. Karena seringkali masalah dosa ini, bedanya laki-laki sama perempuan apa teman-teman? Dosa yang diperbuat. Kalau perempuan itu biasanya kan dosa paling banyak biasanya itu ya dari mulut, betul nggak? Kalau perempuan, ya kan? Kalau laki-laki dari mata, gitu, ya. Makanya kemudian kalau perempuan itu bisa jadi nangisnya itu karena menunjukkan dosa yang sering banyak dia perbuat. Kalau perempuan nangis, ya itu yang ditutup apanya? Yang ditutup bukannya mulutnya ya, kayak gini. Gitu kan? Karena apa? Bisa jadi itu merupakan sebuah wujud ya dosa yang paling banyak diperbuat adalah dari mulutnya. Makanya kemudian ditutup ketika nangis mulutnya. Nggak ada perempuan nangis ditutup matanya kan. Tapi kalau laki-laki ya, apa yang ditutup ketika nangis? Matanya kan? Ya gitu. Ya kan? Karena apa? Bisa jadi itu cerminan
betapa banyak dosa yang dia perbuat dari mata. Gitu. Ada nggak cowok nangis yang ditutup mulutnya? Nah, kalau ada cowok yang nangis, ya, yang ditutup mulutnya, ini bisa jadi kaum lunak, kaum tulang lunak begitu. Iya, pernah lihat kan? Ada cowok nangis, tapi yang ditutup mulutnya. Ya kan? Bisa jadi ini kaum tulang lunak. Nah, maka teman-teman, ya, mudah-mudahan ya kita terus bisa berusaha untuk mengurangi setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Begitu, ya. Pengalaman pribadi bagaimana ini, teman-teman? Oke, kita mulai ya. Bismillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Yuk kita mulai. Kaum tulang lunak, Kak Wawa. Paham ya? Kaum tulang lunak. Kaum tulang lunak itu yang melambai-lambai, yang gini-gini ya. Gitu. Nah, itu banyak di sekitar kita. Dan ini merupakan penyakit ya, penyakit yang betul pelangi. Penyakitnya harus diberantas. Nah, kapan-kapan kita bahas lebih seru begitu. Bagaimana cara memberikan terapinya? Gitu. Iya, kaum melambai. Oke, saya izin untuk mematikan kolom komentar. Sebentar ya, bismillah. Saya izin mematikan kolom komentar. Silakan teman-teman yang masih ingin berkomentar, silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Kita mulai terapinya. Nanti kalau ada yang mau nangis, biasanya kan pas terapi ada yang mau nangis ya. Yang ditutup, mungkin kalau ditutup mulutnya itu ya. Kalau perempuan. Atau nangis-nangis biasa saja. Oke, kalau nangis karena masalah biasanya memang yang ditutup adalah mulutnya gitu ya. Tapi kalau nangis ketika ruqyah saya nggak tahu. Teman-teman yang kira-kira yang ditutup apanya sih? Kalau misalkan teman-teman merasakan reaksi ya, itu termasuk nangis tanpa bisa ditahan ya. Kemudian apalagi sampai kemudian ada rasa luapan emosi yang luar biasa. Ini memang kemungkinan besar ya, ini memang dari gangguan sihir, dari gangguan jin. Tapi tidak setiap tangisan itu gangguan sihir, gangguan jin. Apalagi kalau tangisnya itu hanya sekedar apa istilahnya, tidak disertai rasa emosi, rasa sakit hati, ya. Nggak tahu kenapa, nangis saja. Nah, itu kemungkinan karena kita memang rindu kepada Al-Quran, kita merasa ada sebuah kesejukan, merasa seperti halnya menemukan oase di sebuah padang pasir. Wah, kok mendadak jadi puitis ya. Ya, ibaratkan kita menemukan oase di tengah-tengah kehausan kita di padang pasir. Nah, itulah oase iman, oase yang berasal dari lantunan Al-Quran. Baik, ya. Baik, kita langsung saja terapi Al-Quran. Tidak usah terlalu banyak cincong dengan puisi-puisi yang tidak jelas ya. Oke, bismillah. Teman-teman, ya kita langsung saja berdoa kepada Allah. Yuk. Oke, dibiarkan menetes ya air matanya. Oke, teman-teman, yuk kita langsung ikrar ya. Kita langsung ikrar kepada Allah untuk memutus barangkali ada ikatan sihir atau ikatan jin yang ada di badan kita. Yang selama ini mungkin tidak kita sadari ya. Mungkin selama ini menjadi sumber penyakit hati, sumber penyakit fisik, sehingga seringkali kita malas-malasan ibadah, ya, kita tidak produktif. Nah, ini bisa jadi memang karena penyakit ain, sihir, atau gangguan jin. Maka kita perlu memutusnya dengan ikrar. Baik, kita baca bersama-sama, ikuti ya ucapan saya. Silakan teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah ya Allah. Pada kesempatan ini aku mewakili diriku sendiri dan mewakili keluarga besarku berikrar memutuskan segala macam ikatan dengan jin, ikatan sihir yang apabila pernah dilakukan oleh leluhur kami sewaktu mereka
masih hidup. Jika mereka, leluhur kami tersebut, bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, kemudian mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, kekebalan, tenaga dalam, dan ilmu-ilmu yang menyimpang dari syariat Islam. Ya Allah, aku berikrar, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan jin, baik jin nasab, ataupun jin khodam, atau jin jenis lainnya, ya Allah, keluarkan mereka dari badan kami, dari badan keluarga kami, ya Allah. Keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya dari rumah ini. Jika jin tersebut tidak mau keluar, ya Allah, dari badanku, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang sangat panas, sebagai racun yang menghancurkan, sebagai racun yang membakar semua jin tersebut, ya Allah. Khususnya minuman ini, ya Allah, yang akan kubacakan dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan minuman penghancur jin tersebut. Jadikan minuman yang menghancurkan sihir, menghancurkan penyakit ain yang apabila ada di badanku. Jadikan minuman ini, ya Allah, minuman penawar, pengobat penyakit medis maupun non-medis yang aku derita, ya Allah, atas izin-Mu. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan teman-teman ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, silakan usap ke seluruh badan ya. Ke wajah, bismillah, bismillah, bismillah. Ke wajah, terus kemudian ke telinga, ke belakang, ke leher, ke tengkuk dulu ya. Kemudian ke leher kita, bismillah, bismillah. Jangan lupa zikiran, bebas zikirnya. Kemudian ke pundak kanan kiri, kemudian ke tangan, kemudian ke sini ya, dada, turun ke perut. Ya, turun ke perut, terus kemudian ke kaki, ke paha, turun ke lutut, terus ke betis, kemudian ke telapak kaki. Yuk teman-teman, sekarang pegang di sini. Yang sudah mulai mual, muntah, silakan jangan ditahan ya. Kemudian kita usap di sini. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian tarik ke dada teman-teman. Ya, ucapkan, ikuti ucapan saya. Bismillah ya Allah, saya ikhlaskan, saya pasrahkan. Jika ada gangguan di badan saya, baik gangguan jin, gangguan sihir, atau penyakit ain, ya Allah keluarkan ya Allah. Keluarkan melalui mulutku ya Allah. Keluarkan melalui mulutku atau melalui arah yang engkau kehendaki ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Tarik ke leher, kemudian batuk-batukan sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ya, yang sendawah, yang batuk-batuk, yang mual, yang muntah, yang sakit kepala, yang merinding, badan sebagian kaku, ya, silakan dipegang. Yang terasa aneh-aneh, misalkan bagian yang sakit, ya, kaki misalkan. Karena bisa jadi reaksinya langsung menjalar ke kaki. Nah, silakan teman-teman dipegang kakinya, silakan. Kalau tiba-tiba sesak nafas atau ada sesuatu yang mengenjal di tenggorokan, silakan dipegang saja seperti ini, ya. Nanti pokoknya setiap saat tarik Bismillah, Allahu Akbar, buang. Seperti itu ya. Seperti gerakan menarik. Misalkan sakit kepala teman-teman. Tarik Bismillah, Allahu Akbar, buang. Demikian juga daerah ubun-ubun. Bismillah, Allahu Akbar kalau terasa sakit ya. Bismillah, Allahu Akbar, buang. Kemudian di tengkuk misalkan ada sesuatu yang mengganjal, Bismillah, Allahu Akbar, buang. Yuk, sekarang rasakan. Kalau belum terasa apa-apa, ketuk-ketuk dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat. Yuk, ucapkan. Kita benar-benar niatkan komunikasi ya. Dengan misalkan, siapa tahu ada gangguan di dalam badan kita. Ini bisa diajak komunikasi teman-teman. Yuk, niatkan. Bismillah. Ya Allah, izinkan saya melepaskan gangguan yang ada di badan saya. Minta tolong kepada Allah dulu, terus ucapkan. Wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku, ya ucapkan agak keras ya. Silakan kalian keluar dan ajak pasukan-pasukanmu untuk keluar dari badanku. Karena bisa jadi lebih dari satu teman-teman. Berdasarkan sedikit pengalaman saya, ini biasanya kalau yang sudah berkali-kali ikut ruqyah ternyata nggak sembuh-sembuh, selalu muntah, selalu mual, selalu reaksinya aneh-aneh. Biasanya jinnya lebih dari satu. Ya. Wahai jin terlaknat, jika kamu lebih dari satu, silakan aku perintahkan kalian keluar. Ajak seluruh pasukanmu keluar dari badan ini.
Bismillah, Allahu Akbar. Keluar wahai jin terlaknat. Tarik ke atas teman-teman, kemudian tarik batuk-batuan. Seperti itu. Ya. Bisa diulangi berapa kali? Kalau misalkan tiba-tiba terasa sakit di daerah tertentu, misalkan di bawah ketiak nih, atau di pinggang. Biasanya pinggang ini pertanda kemungkinan adanya gangguan jin nasab. Maka teman-teman dipegang saja daerah yang sakit. Yuk, sambil dipegang daerah yang sakit, dengarkan ayat-ayat yang akan saya baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, keluar kalian sebelum ayat-ayat Allah menghancurkan kalian, sebelum ayat-ayat Allah menghanguskan kalian. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah, ayat yang menghancurkan gangguan sihir, gangguan penyakit ain ya Allah, yang ada di badan saudara kami, menghancurkan gangguan jin khodam, jin nasab, menghancurkan susuk yang ada di badan saudara kami ya Allah, menghancurkan rajah ghaib yang barangkali pernah dituliskan di badan saudara kami, di kepala, di kening, di bagian tertentu, di punggung, dan di beberapa bagian tubuh saudara kami ya Allah. Hanya Engkau yang mengetahui ya Allah. Hancurkan kekuatan susuk tersebut, hancurkan kekuatan jin khodam tersebut, hancurkan kekuatan jin nasab ya Allah, hancurkan rajah ghaib yang ada di badan saudara kami. Ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kalian, sesungguhnya kalian terkutuk, kalian terlaknat, wahai musuh Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kaum kafir, jin terkutuk, tempat kalian adalah di dasar neraka yang paling dasar. Keluarlah kalian, wahai musuh-musuh Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Teman-teman yang sakit jangan dibiarkan ya, dipegang silakan. Dipegang dan kemudian ditepuk-tepuk, kemudian cabut ya. Misalkan sakitnya di sini, sakitnya di siku atau dimanapun, di lutut, di perut, di kaki ya, tepuk-tepuk kakinya, jangan ragu ya. Begitu ada ayat misalkan tiba-tiba sakit, kemungkinan besar itu memang gangguan ghaib. Tarik teman-teman, tepuk-tepuk dulu. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan, kemudian tepuk-tepuk, cabut. Bismillah, Allahu Akbar, gitu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, kalau sakitnya seluruh badan pegang ya di dada dan perut sambil diusap-usap, bismillah bismillah, nanti tarik ke atas, cabut terus ya. Bismillah Allahu Akbar, tarik, bismillah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, kalian yang bersembunyi di otak saudaraku, di aliran darah saudaraku, di lambung, di usus, di jantung, di ginjal, di pankreas, di kantong empedu, di ginjal, ya, dan di setiap organ tubuh saudaraku, silakan kalian keluar. Aku perintahkan kalian keluar. Wahai musuh-musuh Allah, takutlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib dhuhuran wa lahum 'adzabun wasib. إلا من خطف الخطفة فعتباه شهاب ثاكب. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kak Eko di akun Terapi Langit apakah sama? Coba di akun Terapi Langit, mudah-mudahan lebih lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan pegang bawah perut ya, dipusar, pegang dua-duanya seperti ini, tangan, kemudian diusap. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Teman-teman, yuk tiupkan ke tangan, ikuti bacaan saya. A'udzu bi'izzatillahi. Ulangi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk teman-teman, tempelkan dada dan perut. Usap dengan keras. Tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Keluar kalian, Masya Allah. Betul-betul. Yuk pegang dadanya. Pegang dadanya. Kalau sakit kepala seperti ini. Kalau ngantuk ya, pegang sini ya, dicengkram begini ya. Kalau seluruh badan sakit, pegang dadanya. Ya. Kalau sakit kepala, ngantuk, reaksinya ada di leher ke atas, cengkram saja. Seperti ini. Ditekan ya, tekan agak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Silakan teman-teman. Kayak habis masuk Presto. Emang pernah masuk Presto Kak Sukamto? Oke teman-teman. Silakan diminum airnya ya. Yuk diminum. Silakan diminum. Silakan diminum. Ya. Niat dulu. Bismillah, jadikan minuman ini ya Allah minuman penawar atas keluhan yang aku alami. Diminum. Bismillah. 3 kali tegukan. Ya, 3 kali tegukan. Bismillah. Kemudian tegukan pertama, alhamdulillah. Bismillah yang kedua, kemudian teguk, alhamdulillah. Terus kemudian bismillah yang ketiga, kemudian setelah itu alhamdulillah. Ya, panas sekali, bisa jadi memang hawanya panas. Ya, pasang AC teman-teman. Kok bau busuk? Ya, dipaksakan yuk. Yang airnya bau busuk, yang airnya amis, yang airnya pahit betul, silakan. Itu obat ya teman-teman. Sudah kita niatkan sebagai sebuah obat penawar insyaallah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya menjadi sebuah penawar. Ya, yang pahit airnya silakan tetap diminum, paksakan. Kalau nggak tahan silakan ditutup hidungnya kalau bau banget gitu ya. Kalau airnya ada yang bau, teman-teman ada airnya yang bau, jangan nuduh, jangan tiba-tiba nuduh airnya ya. Jangan nuduh jin. Jangan-jangan teman-teman yang belum mandi, ayo. Jangan-jangan ada yang belum mandi. Tiba-tiba yang jadi tersangkanya jin, kasihan tuh jinnya. Kata jinnya mungkin ada di sebelah kita, apaan gue disalahin, lo aja yang belum mandi, gitu, ya kan? Sudah mandi belum? Atau belum sikatan, baru makan jengkol, tercium sendiri itu, makan jengkol, makan pete begitu, yang jadi tersangka jinnya. Oke, yang pahit tetap dipaksakan ya. Iya, durung adus ke priya jan. Rika kepriben sih durung adus. Ini teman-teman, satu rahasia nih ya. Siapa di sini yang malas mandi? Siapa di sini yang malas mandi? Ciri-ciri orang terkena gangguan penyakit ain atau sihir atau jin, itu ciri-cirinya malas mandi. Siapa di sini teman-teman
Ya, yang malas mandi itu jelas kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ada gangguan jin, gangguan penyakit ain, gangguan sihir. Wah, ngacung semua. Astagfirullahalazim. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Islam itu cinta kebersihan, teman-teman ya. Ya, Islam itu cinta kebersihan. Jadi teman-teman dipaksakan mandi ya. Jadi mandi ini teman-teman biasakan ada, saya ingin tahu siapa di antara teman-teman yang biasa mandi pakai air hangat. Ada yang mandi pakai air hangat? Yuk, silahkan komentar. Karena dingin banget, pakai air hangat misalkan. Nah, mulai sekarang, air dingin. Ya, air dingin. Langsung disiram tuh dari atas. Sor. Tapi pelan-pelan dulu. Ya, kalau dalam kondisi misalkan baru bangun, ya misalkan mandi pagi-pagi, karena misalkan teman-teman baru olahraga malam gitu ya, baru ibadah malam, jangan kemudian langsung kepala. Kaki dulu ya, kaki dulu dari dibasahin dikit-dikit tuh. Dibasahin dikit-dikit dan jangan langsung teman-teman langsung beranjak dari tempat tidur. Duduk dulu, sebelum mandi duduk dulu santai ya, 3 menit, 5 menit. Setelah duduk terus kemudian mulai pelan-pelan ya jalan kamar mandi. Nah, banyak kasus ya. Banyak kasus jatuh di kamar mandi ya, stroke di kamar mandi ini karena kesalahan pola. Nih, kesalahan ya. Kesalahan pola kita mandi, kita bangun ya, duduk dulu di kasur sebentar. Kemudian doa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu. Terus kemudian turunkan kaki, kalau misalkan ada di dipan, turunkan kaki ke lantai, ke tanah atau ke plester tuh. Selama sekitar 2-3 menit. Jangan langsung berdiri. Gitu. Ya nggak tidur lagi ya. Tidur laginya nanti setelah subuh biasanya. Habis subuh jangan tidur lagi ya. Terus teman-teman, setelah itu pelan-pelan kamar mandi ya, dibasahin dulu kakinya. Dari kaki ke kepala begitu. Nah, terus kemudian baru setelah itu kalau misalkan ya mandi besar, ini baru kemudian ikuti sesuai sunnah gitu ya. Habis senam mandi air hangat. Nah, jangan air hangat. Air dingin itu yang terbaik. Tapi biarkan kering dulu. Biarkan kering dulu. Oke teman-teman, ada yang masih mual-mual? Usia 100 tahun. Masya Allah, Kak Melati. Ini bisa masuk rekor ini. Perlu dapat penghargaan dari Ketua PBB, Ketua ASEAN. Ya, sebagai rekor usia sepuh. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah usianya berkah, bisa diberikan kesehatan, kesembuhan. Ada yang masih mual-mual, ada yang masih muntah-muntah. Bisa jadi muntah-muntahnya karena garis 2 ya. Yang terutama yang aliran emak-emak ini, yang tergabung dalam geng emak-emak ya, jangan nuduh jin dulu, tes pack dulu. Begitu. Izin pamit tidak diizinkan, yang izin pamit tidak diizinkan pokoknya. Belum selesai ini. Seperti nggak ada tenaga. Ya, banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya, banyak baca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kata siapa nih? Kak Wahirna Hilman. Nah, coba teman-teman yang apapun sakitnya, ikuti dulu terapinya secara rutin. Airnya buat diminum dan buat dioles. Kalau ikhwan yang mual-mual gimana? Kalau ikhwan yang mual-mual, ya bisa jadi bisa jadi kemungkinan memang ada gangguan ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena bisa, ya mudah-mudahan karena teman-teman sudah bisa jadi mual-mual lihat saya gitu ya. Elu lagi gitu. Bosen deh lihat elu terus. Teman-teman, ya yang masuk ke dalam grup belum? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Yuk masuk ke dalam grup yuk. Biar ikhwannya garis 2. Allah Akbar. Kalau teman kesurupan, kita bacakan apa? Dibacakan, kalau kesurupan, itu diajak komunikasi dulu. Jadi jangan kemudian langsung dibacakan macam-macam. Kita harus tahu penyebab kesurupannya itu apa. Gitu ya. Teman-teman ada yang di sekitarnya sering kesurupan? Mau saya kasih share tips bagaimana cara menangani kesurupan? Ya. Ada yang sering melihat atau mungkin buat jaga-jaga ya. Ada yang jaga-jaga mungkin suatu saat teman-teman melihat saudaranya, tetangganya, kemudian temannya atau siapapun itu
kena kesurupan, maka teman-teman bisa menolongnya. Tapi hati-hati, kalau ketika teman-teman diruqyah seperti ini masih ada reaksi, nanti suatu saat teman-teman nolongi orang kesurupan, niatnya mau ngeruqyah, kalau kita nggak kuat, malah kita yang kesurupan loh. Malah jinnya nanti pindah kepada kita. Baru kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu kemudian kita kejang-kejang gitu ya. Loh kenapa jinnya pindah gitu. Karena bisa jadi kita apa istilahnya masih lemah bentengnya begitu. Nah, silakan teman-teman kuatin dulu benteng kita dengan apa? Dengan zikir pagi sore. Terus kemudian perbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Kalau yang masih ditendang sebarang kesurupan. Saya waktu dulu pernah awal-awal belajar ruqyah, teman-teman ya. Jadi ketika saya masih kuliah, awal-awal itu kan saya baru mengenal ruqyah. Ketika SMA. Ketika SMA ya, belum kuliah saya. Saya pernah belajar ruqyah waktu itu langsung kemudian ada warga minta tolong. Ada warga minta tolong, "Mas, tolong ini saudara saya. Kayaknya dia kena gangguan jin, gangguan sihir." Terus kemudian saya datengin ya, saya dengan PD-nya mendatangi orang tersebut. Dia nggak pakai baju, tapi masih pakai celana begitu. Terus kelihatan seminggu nggak mandi, rambutnya acak-acakan. Terus saya tanpa kemudian mendeteksi dulu, tanpa kemudian mendiagnosa ya. Langsung saya bacakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dipukul saya, debuk. Masya Allah sakitnya luar biasa teman-teman. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Saya masih kerasa. Jadi dipukul luar biasa, sakit. Terus kemudian saya tanya keluarganya. Ini kan yang minta tolong bukan keluarga dekat ya. Ini masih jauh lah, omnya atau siapa. Nah, saya tanya keluarganya. "Ini Pak, mohon maaf, ini sudah berapa lama sakitnya?" "Ini sakitnya sudah setahun." Terus sudah dibawa ke dokter, sudah diagnosa dokter, "Kenapa?" Ini cuma gila kok." Ya Allah, ternyata memang orang gila teman-teman. Kelihatan gitu ya. Jadi memang betul, kita bisa ngecek ini orang gila atau memang orang kena gangguan sihir ketika dibacakan ayat Al-Quran. Itu reaksinya seperti apa. Nah ini ternyata memang orang gila beneran begitu loh. Ya, saya pantesan ketika dibacakan ayat-ayat itu, ya walaupun tetap bisa ya, insya Allah tetap bisa, tapi butuh perlakuan khusus menangani orang gila gitu. Ini orang gila saya ruqyah, ya jelas saya dipukul lah. Waktu itu memar seminggu teman-teman, pegelnya Masya Allah luar biasa. Nah maka teman-teman jangan sampai mengalami hal semacam itu, jangan kemudian tahu-tahu baru belajar ruqyah lewat mana? Lewat TikTok kok ya. Lewat TikTok, mengucapkan TikToknya pun sudah ada kol-kolah gitu ya. Ini ustadz dari mana? Ya saya insya Allah bisa belajar ruqyah, bisa meruqyah orang ini. Tahu-tahu ketika ngeruqyah ternyata orang gila, ya butuh waktu proses ya, walaupun bisa diterapi dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Teman-teman kalau mau belajar ruqyah jangan lewat online ya. Dibenerin dulu bacaan tajwidnya seperti itu ya. Belajar tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Qur'an seperti itu. Oke teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup? Ya. Kita insya Allah masuk ke dalam grupnya. Ya, baterainya habis teman-teman. Saya tidak bisa menunjukkan. Sebentar, saya cas dulu ya. Baterainya habis. Oke. Kelas tahsin teman-teman cukup ikuti yang sudah ada. Saya rekomendasikan nanti bisa ke Ustadz Ghifari ya. Ghifari Tahsin. Nah, ini saya rekomendasikan, ini lagi live nih. Ini lagi live nih. Ya, silakan bisa ikuti. Ya, bedah tajwid itu. Saya rekomendasikan. Ustadz, sudah saya kirim netizen ya untuk menonton live-nya antum ya. Tolong nanti kasih komisi ya. Saya kan mengirim transfer netizen tuh. Oke teman-teman, ada yang belum masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup, silakan teman-teman bisa begini caranya. Atau nggak mau masuk grup ya? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ini kita terapinya lewat grup juga loh. Saya juga sering share ini kalau ada pemberitahuan ya. Oke, silakan yang belum masuk ke dalam grup, silakan di sini tekan pojok kiri atas. Terus kemudian sini muncul ya, ada foto profil saya.
Silakan masuk di sini. Nah, teman-teman yang mau konsultasi silakan konsultasi melalui Japri di sini. Ini ada tulisan pesan atau message. Itu. Kelas tasyan yang gurunya akhwat, saya belum menemukan sejauh ini karena memang saya tidak sengaja mencari. Coba nanti saya carikan ya. Saya carikan nanti. Nah, terus teman-teman, kalau mau konsultasi silakan ini masuk ke pesan. Kalau mau ikut grupnya, ini ada tulisan grup terapi gratis. Oh, kebalik ya videonya. Oke.com. Teman-teman klik di situ, maka teman-teman akan diarahkan ke sebuah halaman. Nah, silakan teman-teman yang punya masalah apapun masalahnya, ada masalah belum dapat jodoh, terus kemudian masalah rumah tangga, cekcok dengan suami, dengan mertua, dengan tetangga, dengan siapapun itu, masuk ke atas. Kemudian yang mau konsultasi dengan admin di sini, terus yang mau grup lunas hutang di sini, ya. Ada yang punya hutang teman-teman, saya sudah buat video bagaimana cara lunas hutang cukup dengan 5 langkah. Saya sudah bikin videonya, silakan dicek ya di akun Terapi Langit. Ya, terima kasih juga Kak Yusma dan teman-teman semuanya. Ya, saya sudah bikin video, silakan teman-teman nanti simak ya. Nih, lunas hutang dengan metode Terapi Langit. Ada 5 langkah. Ya, silakan teman-teman nanti simak. 5 langkah untuk lunas hutang. Oke, silakan teman-teman simak. Begitu. Kalau belum sempat nyimak, di-save dulu. Oke, teman-teman. Saya sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang ingin membangun usaha, kita bisa sinergi bareng ya dalam rangka membangun kekuatan finansial umat. Begitu. Oh ya, Kak Dayuni silakan bisa cek video di Terapi Langit yang terbaru. Gitu. Boleh masuk grup lebih dari 1, boleh. Masuk 10 grup juga boleh. Kita malah senang ya kalau teman-teman grup ini ada masuk, grup itu ada masuk, silakan. Itu. Grup lunas hutang ada Kak, silakan ke sini, ke akun saya. Terus kemudian silakan ke sini, ada terapilangit.com tuh di bio profile ya. Nah, klik saja, terus kemudian masuk ke yang ini, grup pelatihan bisnis. Nah, ini sebetulnya pelatihan bisnis secara umum. Kalau teman-teman punya usaha, misalkan apa tuh usahanya? Jualan bakso, jualan seblak, jualan mie ayam, dagang di pasar, jualan sembako, batik, atau apapun itu, nanti teman-teman bisa konsultasi bagaimana cara mengoptimasi atau mengoptimalkan usaha teman-teman. Kita pakai 2 cara, amalan langit dan ikhtiar secara nyata. Dengan apa? Digital marketing, internet marketing. Ya, jadi apapun produk teman-teman, nanti teman-teman bisa konsultasi. Banyak kok yang konsultasi ya seputar bisnisnya, seperti itu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan teman-teman yang ingin undur diri. Saya juga mau pamit nih, 3 menit lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum punya bisnis, sementara ingin melunasi hutang, ya, terus kemudian ingin mencapai impian tertentu, misalkan ingin umroh, terus kemudian ingin membeli rumah secara cash, terus kemudian ingin membeli kendaraan secara cash, tidak pakai kredit-kreditan. Kalau kita berusaha untuk membeli sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, ya, dengan cara membeli secara cash bukan secara ribawi, ini insya Allah ini merupakan sebuah kebaikan teman-teman. Merupakan sebuah kebaikan loh. Kalau kita berusaha menghindari yang haram. Misalkan ingin beli rumah cash, ingin beli kendaraan secara cash, begitu ya. Ini tidak terlarang. Bahkan kaum muslim, yang umat Islam ini harus benar-benar kaya teman-teman. Karena apa? Banyak sekali ibadah-ibadah di dalam Islam itu yang membutuhkan finansial yang kuat, ya kan? Haji umroh butuh uang, sedekah butuh uang, zakat butuh uang, kemudian bikin pondok pesantren butuh uang, bikin masjid butuh uang. Maka teman-teman kita harus kuat, bukan hanya akidahnya saja, tapi finansialnya harus kuat, ya. Terus kemudian fisiknya juga harus kuat, begitu. Agar kita tidak direndahkan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, yang seringkali melihat kita sebagai umat yang lemah, gitu. Nah, maka teman-teman bagi yang belum punya bisnis, nanti kita bisa sinergi bareng. Kami mengelola pondok pesantren, teman-teman, namanya Pondok Pesantren Terapi Langit ya. Pondok pesantren penghafal Al-Quran, di mana banyak santri dari duafa dan anak yatim yang gratis, benar-benar gratis ya. Kita tidak minta biaya sedikit pun. Kemudian kita sudah beli tanahnya, hanya saja belum ada dana untuk membangun bangunannya. Ya. Nah, oleh karena itu kita tidak minta sumbangan, kita tidak membuka donasi, tapi kita membuat sebuah program kewirausahaan dengan cara membuat produk-produk dari
ya yang berafiliasi dengan pondok pesantren tersebut. Nah, jadi semua produk kita insya Allah teman-teman yang check out ini akan bermanfaat sekali untuk biaya operasional pondok pesantren, untuk makan santri, minum santri, terus kemudian untuk apa? Kita memberikan bisyarah ya atau ujroh gaji untuk para ustadznya. Begitu. Terus kemudian termasuk untuk membangun bangunannya. Nah, maka teman-teman yang ingin sinergi bareng ya, kita mulai dari bisnis kecil-kecilan menjual ada produk sabun bidara, ini ada kolagen, ada niacinamide. Terus kemudian teman-teman juga bisa menjual ini ya, menawarkan buku terapi langit. Ini insya Allah banyak sekali masalah yang teman-teman hadapi, kunci jawabannya di sini. Selain dengan baca Al-Quran tentunya, nah ini insya Allah saya ambil inspirasinya dari Al-Quran. Begitu. Nah ini ada 7 metode yang bisa teman-teman praktekkan. Nah ini nanti teman-teman kalau berminat untuk ikut memasarkan, insya Allah teman-teman dapat keuntungan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang, ya, untuk nanti umroh bareng kita. Dan targetnya teman-teman, kita dalam 3-5 tahun ke depan, kita akan membuka klinik, dan saya akan mengajak teman-teman untuk bisa membuka klinik bareng, dan di situ ada market, ya, minimarket khusus menjual produk kesehatan. Seperti itu. Sakitnya ibu, badan, perut, banyak benjolan, kadang nyeri. Ya, Kak Nunik, apakah sudah rutin mengikuti terapinya? Kalau belum, silakan bisa rutin ya, mengikuti terapinya pagi malam. Insya Allah nanti akan banyak perubahan, benjolannya akan hilang, semua keluhan kista kanker akan hancur dengan ayat-ayat Allah. Begitu. Nah teman-teman, termasuk apapun keluhannya, insya Allah kita ada solusinya ya, ada madu ruqyah, silakan teman-teman nanti bisa CO di showcase. Kita tidak berani untuk menyematkan di keranjang kuning karena banyak sekali pelanggaran. Begitu. Mau iklan tidak ada fotonya. Ada Kak Zahra, jangan-jangan belum masuk grupnya ya. Ada di grup Tele. Di Tele ini ada, sudah kita sediakan bahan promosi. Jadi teman-teman tidak perlu motret sendiri. Nah kita sudah siapkan bahannya. Terus kemudian ada apa lagi nih? Banyak sih teman-teman ya. Mudah-mudahan doakan serum ini segera ready. Serum ruqyah ini laris banget ya. Jadi kami sampai kewalahan begitu. Dan keuntungannya besar teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat jadi reseller, nanti kita bantu bagaimana cara promosinya. Ya, terus kemudian kita batasi ya, khusus untuk yang platinum. Paket platinum itu paket yang paling tinggi, 1,2 juta. Teman-teman akan kita bantu dari pusat cara promosinya. Begitu. Oke, serumnya belum ready Kak Nentri, nanti insya Allah nanti akan kita kabari. Begitu teman-teman. Bukunya tidak ada. Ada loh, Kak User cari di mana? Bukunya ada di showcase. Silahkan cari di showcase. Ya, di showcase itu di kolom sini nih, belanja. Klik belanja. Kemudian, nah di sini ada, geser sedikit ke bawah, ketemu di sini buku. Ya, buku terapi langit. Insya Allah siap. Oh ya, saya doakan teman-teman sehat selalu. Saya izin pamit ya, karena sudah larut malam. Saya ada agenda. Sampai ketemu besok pagi. Mudah-mudahan bisa Allah ketemukan kita semuanya di forum ini jam 6 WIB. Saya tunggu konsultasi teman-teman. Bagi yang ingin konsultasi silahkan bisa DM. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kak Aniatik silakan bisa DM dulu ya.